Mayoritas penduduk muslim di Indonesia sebanyak 72% menolak tindakan radikal yang menyertakan nama agama. Sebanyak 88,70% percaya bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan keyakinan yang sesuai dengan pikiran. 65,35% negara harus melindungi setiap pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dukungan kalangan muslim di Indonesia pada Pancasila dan nilai demokrasi ternyata luar biasa tinggi. 82,3% dinyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang 1945 sesuai bagi Indonesia. 67,3% mendukung nilai demokrasi. Tapi apakah yang harus dilakukan untuk menolak tindakan radikalisme ini? Menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan. Jika dibiarkan, potensi ini dapat memujung pada aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama. Proyeksi statistik menyatakan ada sekitar 600.000 jiwa pernah melakukan anti-radikalisme atas nama agama. 11 juta jiwa berpotensi melakukan bila ada kesempatan. Si radikal ini mencakup pemberian dana atau materi terhadap kelompok radikal. Sampai ada yang melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pada agama lain. Ingat, ini proyeksi statistik, bukan aktual. Ada yang berpengaruh pada toleransi dan radikal ini. Pertama, pemahaman literalis atau konsep jihad yang dianggap harus menggunakan kekerasan. Dua, materi ceramah yang berisikan permusuhan dan kebencian. Dan ketiga, ketidaksesuaian bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut seagama. Akan tetapi pendidikan, pendapatan, dan tempat tinggal di desa atau di kota tidak berhubungan langsung pada intoleransi dan radikalisme keagamaan. Maka tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah menegakkan hukum yang tegas, terutama pada perilaku hate speech, memastikan yang tidak diskriminatif dan memenuhi hak-hak negara yang dijamin undang-undang, tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, ataupun pilihan politiknya. Pemerintah juga tidak boleh memberikan dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi toleran dan radikal. DPR dan DPRD harus melakukan atau menghapus, merevisi undang-undang yang menentang semangat kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kritis dan terbuka. Dan sebagai warga negara, kita harus membiarkan diri berpikir kritis, tidak terlibat dalam penyebaran hate speech, mengamalkan nilai-nilai agama yang positif dan damai. Buka ruang dialog untuk memberikan interaksi antar kelompok serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Marilah kita bangun bangsa dan hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Karena Indonesia bukanlah milik sesuatu golongan, sesuatu agama, sesuatu ras, pun golongan adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.